Kenapa enggak bumi yang jatuh ke apel? Kenapa harus apel yang jatuh ke bumi? Menarik sih. Kalau seandainya lu penasaran, berarti kita harus belajar bareng nih konsep yang namanya gaya gravitasi Newton. Apa sih gaya gravitasi itu? Jadi sederhananya adalah gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antara benda bermassa. Contoh kasus, ada dua apel kayak gini, di mana ini adalah apel A dan ini adalah apel B. Apel A itu memiliki massa sebesar 1 kg. Kemudian apel B memiliki massa yaitu 0,5 kg. Oleh karena kedua benda ini memiliki massa, maka akan ada yang namanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara kedua apel ini. Nilai gaya gravitasinya yaitu Fg sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana Fg merupakan gaya gravitasinya dengan satuannya adalah Newton. G merupakan konstanta gravitasi yang nilainya adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Kemudian M1 merupakan massa benda pertama dengan satuannya adalah kilogram, begitu juga M2. Nah, R12 kuadrat yaitu jarak antar kedua benda tersebut. Dengan satuannya adalah meter ya. Supaya lebih paham mengenai konsep gaya gravitasi, yuk kita masuk ke contoh soalnya aja nih. Terdapat dua apel yang terpisah 1 meter dengan masing-masing masanya adalah 1 kg dan 2 kg. Pertanyaannya nih, berapakah nilai gaya gravitasi antar kedua apel tersebut? Oke, kita bisa tuliskan, diketahui bahwa jarak antara apel pertama dengan kedua yaitu 1 meter. Kemudian, massa apel pertama adalah 1 kg, sedangkan massa apel kedua yaitu 2 kg. Dengan nilai konstanta gravitasinya adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Yang ditanya yaitu Fg atau gaya gravitasinya berapa. Kalau kita gambarin, kurang lebih kayak gini nih kasusnya. Ada dua apel, di mana ini massanya M1 dan M2, mereka terpisah sejauh S1, 2 gitu. Karena kedua benda ini memiliki massa, pasti akan ada yang namanya gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi. Yang nilainya berapa nih? Nah, nilai Fg-nya bisa kita hitung, yaitu Fg sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi dengan R12 kuadrat. Di mana kita bisa substitusikan nilai yang udah ada nih, yaitu yang ini. G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Massa apel pertamanya adalah 1 kg, massa apel kedua yaitu 2 kg, dan jarak antar keduanya adalah 1 meter, kemudian dikuadratkan. Sehingga diperoleh nilai yaitu 13,34 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Atau nilainya adalah sekitar 1,3 dikali 10 pangkat minus 12 Newton. Artinya apa? Artinya apel pertama itu ditarik oleh gaya sebesar 1,3 dikali 10 pangkat minus 12 Newton ke kanan gitu. Pun apel yang kedua juga ditarik nih oleh gaya yang sama yaitu 1,3 dikali 10 pangkat minus 12 Newton yang arahnya ke kiri. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita taruh kedua apel di atas meja dengan jarak 1 meter, kenapa kedua apel tersebut nggak bergerak saling mendekati gitu? Katanya ada gaya sebesar ini. Nah, masalahnya gini, gaya sebesar ini itu terlalu kecil gitu buat menarik massa apel pertama pun massa apel kedua. Jadi even ada gaya gravitasi yang bekerja di antara mereka, tapi karena gayanya kecil banget ya nggak ngaruh gitu. Apel akan tetap diam. Oke. Kalau udah paham konsep gaya gravitasi, ada nih satu topik yang penting juga, yaitu kuat medan gravitasi. Atau kita kenal sebagai percepatan gravitasi. Apa sih kuat medan gravitasi itu? Kuat medan gravitasi adalah area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Contoh kasus, semisal ini adalah bumi gitu. Kemudian kita akan taruh benda bermassa di sembarang titik, semisal di sini. Benda ini akan merasakan gaya tarik-menarik dengan bumi gitu, yang kita kenal sebagai gaya gravitasi. Artinya area ini itu masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu. Nilai dari kuat medan gravitasinya yaitu G sama dengan kapital G dikali kapital M dibagi dengan R kuadrat.
di mana G merupakan kuat medan gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian G kapital merupakan konstanta gravitasi ya. Dan M kapital merupakan massa dari sumber gravitasinya, yaitu pada kasus ini adalah si bumi gitu. Dan R merupakan jarak antara titik uji ke pusat bumi atau ke pusat sumber medan gravitasinya, yaitu yang ini nih. Oke, biasa ya, supaya lebih paham mengenai konsep kuat medan gravitasi, kita akan bahas satu soal. Berapa kuat medan gravitasi di sekitar permukaan bumi? Menarik sih. Oke, jadi kurang lebih kayak gini. Di mana massa bumi yaitu 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg. Kemudian jari-jari buminya yaitu 6,37 dikali 10 pangkat 6 meter. Dan konstanta gravitasi adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Yang ditanya yaitu berapa sih kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasinya? Oke, kita bisa tuliskan nih, yaitu G sama dengan G kapital dikali dengan massa bumi dibagi dengan RB, yaitu jari-jari bumi. Dan jangan lupa dikuadratkan ya jari-jari buminya. Oke, kita bisa masukkan nih nilai yang sudah kita ketahui ke persamaan ini, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 5,97 dikali 10 pangkat 24 dibagi dengan 6,37 dikali 10 pangkat 6 dikuadratkan. Nah, kita hitung pakai kalkulator ya. Pusing sih kalau gitu sendiri mah. Diperoleh yaitu nilainya adalah kurang lebih 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini merupakan besar kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi di sekitar permukaan bumi. Nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, kita udah ngebahas mengenai gaya gravitasi, kemudian ada kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Kalau udah paham itu semua, yuk kita balik ke kasus di awal, yaitu kenapa sih nggak bumi aja yang jatuhnya ke apel gitu. Buat tahu alasannya, kita bisa pakai konsep yang namanya gaya gravitasi. Oke, kita misalin aja nih, si apel masanya adalah 0,5 kg gitu atau setengah kilogram. Kemudian posisi apel terhadap pusat buminya yaitu yang ini nih. R atau jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian pohon apelnya yaitu H. Atau secara matematis yaitu R tambah H. Tapi masalahnya gini, tinggi pohon apel kan sekitar 2 meter ya atau 2 meter lah ya kurang lebih. Sedangkan jari-jari bumi ordernya itu udah 10 pangkat 6 meter gitu. Nilai hanya kan berarti kecil banget ya. Atau dengan kata lain, jari-jari bumi itu gede banget gitu dibandingkan dengan si tinggi pohon apelnya. Sehingga kita bisa abaikan nilai hanya. Maka diperoleh yaitu jarak dari apel ke pusat bumi setara dengan jari-jari bumi gitu. Ketinggian pohon apelnya kita bisa abaikan karena nilai hanya itu sangat kecil dibandingkan dengan jari-jari buminya. Dari ini semua, yuk kita mulai cari tahu berapa sih nilai gaya gravitasinya, yaitu Fg sama dengan G kapital dikali massa bumi dikali massa apel dibagi dengan jari-jari bumi dikuadratkan nih. Oke, nilai dari G dikali MB dibagi dengan RB kuadrat, itu tuh nilai apa sih? Nilai dari kuat medan gravitasi di sekitar permukaan bumi kan, atau percepatan gravitasi bumi gitu. Yaitu nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Berarti Fg sama dengan 9,8 dikali massa apelnya adalah 0,5 kg. Diperoleh gaya yaitu sebesar 4,9 Newton. Gaya sebesar 4,9 Newton ini itu terlalu kecil buat narik bumi yang bermassa 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg buat gerak deketin apel gitu. Sedangkan gaya 4,9 Newton itu mampu gerakin apel yang masanya 0,5 kg. Sehingga yang bergerak pada kasus ini adalah si apel gitu, bukan bumi. Oke, mungkin itu kali ya penjelasan mengenai kenapa sih harus apel yang jatuh ke bumi gitu. Kenapa nggak bumi aja yang jatuhnya ke apel. Kurang lebih kayak gini ceritanya. Dari cerita tadi, kira-kira ada nggak hal apa aja nih yang bisa kita pelajarin gitu? Pertama, yaitu gravitasi ya. Apa sih gaya gravitasi? Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antara benda bermassa. Nilainya yaitu Fg sama dengan G dikali M dibagi dengan R kuadrat.
Kemudian yang kedua, ada yang namanya kuat medan gravitasi, atau kita kenal sebagai percepatan gravitasi. Definisinya adalah area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nilainya yaitu G sama dengan G kapital dikali M dibagi dengan R kuadrat, di mana M merupakan sumber dari gravitasinya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya cerita dan pembahasan mengenai konsep gaya gravitasi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!